Lalu seberapa besarkah peluang tim hukum RK Suswono jika nanti jadi mengajukan gugatan ke MK? Dan benarkah rendahnya partisipasi warga berpengaruh terhadap legitimasi hasil pilkada? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Hukum Paslon Pramono Rano, Todung Mulya Lubis, serta mantan komisioner KPU sekaligus Direktur Eksekutif Negrid, Hadar Nafis Gumai. Kami informasikan pemirsa bahwa sebelumnya kami telah mendapatkan konfirmasi kehadiran oleh tim hukum paslon RK Suswono, Ali Lubis, namun secara mendadak kemudian dikatakan tidak bisa bergabung dalam diskusi hari ini. Jadi saya akan lanjut saja dengan Pak Todung dan juga Pak Hadar. Selamat malam Pak Todung, Pak Hadar. Selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Pak Todung, saya ke Anda dulu. Kita belum tahu jadinya secara pasti sebetulnya materi yang akan digugat oleh kubu Ridho ini apa, jadi menggugat atau tidak. Tapi dari laporan hari ini, dari konsultasi hari ini, mereka sepertinya akan mempersoalkan terkait dengan formulir C6 atau undangan untuk datang ke TPS yang katanya itu tidak banyak Maksud kami banyak yang tidak menerima undangan C6 itu. Menurut Pak Todung dari pihak Anda, mungkin nanti akan menjadi pihak terkait ya, apakah ini sebetulnya masuk materi gugatan? Apakah ini bisa dipersoalkan? Ya sebetulnya kalau kita membaca ya dan melihat pengalaman masa lalu dalam perkara PHPU ini, ya apa saja mereka akan bisa masukkan. Tapi yang pasti dalam sengketa pilkada, sengketa pilpres, kita kan akan melihat bukti-bukti perolehan suara yang disampaikan oleh para pihak. Nah itu saya kira yang menentukan, dan KPU Jakarta sudah membuat ya rekapitulasi dan mengumumkan hasil-hasilnya, dan ya kita sudah melihat hasilnya. Ya. Nah saya kira sih KPU Jakarta tidak ya ceroboh, dia tentu punya bukti-bukti, ya, punya data-data, dan atas dasar itu dia membuat keputusan ya bahwa Pramono Anung Rano Karno tampil sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta. Nah, apakah formulir C6 yang dipersoalkan itu ya memang diterima oleh semua pemilih? Saya yakin juga pasti tidak diterima oleh semua pemilih, tapi saya kira KPUD Jakarta sudah melakukan semua upaya untuk menyampaikan formulir C6 itu kepada semua pemilih yang bisa dijangkau oleh KPUD Jakarta. Nah, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, tapi pasti pengalaman saya dalam menangani kasus pilkada dan pilpres, ya ada saja pemilih yang misalnya namanya terdaftar tapi sudah meninggal dunia. Ada saja yang pindah alamat, ada saja yang pindah pemilih, ya, dan ada saja yang tidak jelas ya statusnya di mana sekarang ini. Jadi banyak sekali alasan, dan saya kira tidak fair untuk menyalahkan pihak KPUD ya, KPU Jakarta untuk semua hal ini. Nah, tapi silahkan saja membuktikan, karena menurut saya masing-masing pihak ya pemohon terutama punya hak untuk membuktikan. Nah, saya tidak melihat ya angka rendahnya jumlah pemilih atau voters turnout yang datang ke TPS-TPS sebagai alasan. Karena memilih di Indonesia itu bukan compulsory, bukan wajib. Jadi kalau ada pertanyaan, ini jumlah pemilihnya kok rendah sekali. Menurut saya itu tidak jadi isu dalam konteks pilkada atau pilpres, ya. Karena kita memilih itu adalah hak. Tapi kalau tadi yang dipersoalkan C6-nya tidak sampai, ya kita lihat buktinya saja. Silahkan untuk membuktikan. Ya, menurut saya ya, dan tentu ada alasan-alasan yang bisa dipakai oleh KPU Jakarta juga untuk mengatakan bahwa mereka sudah melakukan semua upaya, semua ikhtiar untuk menjangkau semua pemilih, tapi kan juga banyak pemilih yang memang tidak bisa dijangkau, apakah karena sudah meninggal, apakah pindah alamat, apakah pemilih memang tidak dikenal, apakah ada perubahan status, apakah tidak berada di tempat, banyak alasan itu. Jadi itu bukan alasan. Jadi saya kira KPUD Jakarta sudah cukup ya melakukan upaya itu dan cukup profesional. Saya ingin ya menggarisbawahi pilpres, pileg, pilkada, ya itu selalu ada pemenang, selalu ada yang kalah. Disinilah demokrasi itu ya kita harus
terima ya sebagai satu ajang yang tidak Baik. melahirkan semua sebagai pemenang. Yang menang tidak boleh ya sombong, tidak boleh arogan, tidak boleh angkuh. Yang kalah ya, juga harus menerima kekalahan dengan legowo. Nah ini demokrasi gitu. Nah Baik. inilah Oke. ya yang kita perjuangkan. Oke. Sebelum ke formulir C6 sebetulnya kan ada pertanyaan apakah sebetulnya apa yang akan digugat oleh Ridho ini memenuhi syarat gugatan atau tidak. Pak Hadar, kita tahu dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada di situ ada syarat untuk mengajukan gugatan. Nah, kalau untuk Jakarta yang jumlah pemilihnya itu di range 6 sampai 12 juta, itu berarti selisih suara antara pemenang dengan yang kalah itu maksimal 1%. Nah, kita tahu Pram Rano dengan Ridho itu selisih suaranya sekitar 11%. Apakah dari situ saja itu memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK, Pak Hadar? Ya, tentu kalau ukurannya hanya dari situ, baru Mbak Zilvi barusan menyebutkan, jadi ada threshold, perbedaan jumlah persentase suara antara nomor 1 dan nomor 2-nya itu 1%, maka di sini ya tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau kita ikuti proses sengketa selama ini di MK, itu juga tidak kaku dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada juga kasus-kasus sengketa hasil yang sebetulnya perbedaannya tidak memenuhi ambang batas dari syarat untuk bisa mengajukan sengketa, tetapi bisa diterima dan kemudian diproses oleh Mahkamah Konstitusi kita. Nah, jadi untuk bisa diterima mungkin saja artinya dalam gugatan untuk sengketanya selanjutnya ya tentu kita harus tunggu putusan dari MK itu sendiri. Jadi kalau mereka melihat ada faktor atau hal pengaduan yang dianggap ini sangat serius dan sangat mungkin mempengaruhi hasil begitu perubahan hasil, mereka akan memprosesnya, menerimanya untuk kemudian disidangkan. Kira-kira begitu. Oke. Salah satu yang kemungkinan besar akan digugat adalah soal formulir C6 yang katanya banyak tidak didistribusikan atau banyak pemilih Jakarta yang tidak menerima formulir itu. Pak Hadar, secara sederhana saja, apakah ketika ini dipersoalkan dan misalnya memang ada bukti yang membenarkan hal tersebut, apakah itu bisa mengubah hasil pemilu sampai membuat Pilkada Jakarta itu berlangsung 2 putaran? Perkiraan saya tidak, karena di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri bahwa tidak ada juga ambang batas tentang berapa jumlah tingkat partisipasi yang harus ada untuk bisa mengatakan pilkada itu legal, kemudian bisa diterima hasilnya begitu. Tidak ada batasan itu. Jadi perkiraan saya tidak. Tetapi tentu ini juga nanti perlu kita lihat seberapa besar dan betul-betul bisa dibuktikan bahwa memang yang tidak hadir itu karena tidak menerima pemberitahuan, formulir C pemberitahuan, dan memang adalah para pemilih yang akan memilih pasangan calon yang bersangkutan. Nah, jadi ini sesuatu yang saya perkirakan butuh pembuktian yang sangat besar begitu, dan juga proses yang betul-betul meyakinkan dan bisa terbukti. Nah, menurut hitungan saya, perkiraan ini tidak akan terjadi karena memang kemarin saya kira baik sekali penyelenggara pemilu tingkat DKI, mereka juga menyampaikan berapa besar sebetulnya jumlah formulir C pemberitahuan itu yang mereka tidak berhasil menyampaikan, dan itu jumlahnya ya tidak kecil juga, tetapi tidak lebih dari 10%, dan juga dijelaskan kenapa itu tidak sampai. Jadi banyak hal-hal yang mengakibatkan itu tidak sampai. Tadi Bang Todung sudah menyebutkan sejumlah hal, jadi orangnya memang tidak ada di tempat, orangnya sebetulnya sudah pindah,
tidak memenuhi syarat lagi karena perubahan status dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sungguhnya jumlah yang tidak bisa sampai itu lebih kecil lagi. Nah, kemudian juga bahwa form C pemberitahuan ini bukan syarat seorang itu bisa memilih. Jadi kalau toh itu tidak sampai, sebetulnya warga pemilih tetap bisa datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik sepanjang dia sudah terdaftar di TPS-TPS yang terkait. Oke, baik. Dengan selisih suara untuk 50+1 dari kubunya Pram Rano mencapai 50,07%. Berarti ada lebihnya itu adalah sekitar 2.900-an suara ya Pak Todung. Nah, kalau ini diajukan gugatan ke MK oleh tim Ridho, berarti kan kemungkinan ada upaya untuk bagaimana mengurangi suaranya Pram Rano dari hitung-hitungan tidak mencapai +1 itu. Apakah ada kekhawatiran dari kubu Pram Rano bahwa akan ada upaya untuk mengurangi suaranya Pram Rano sehingga tidak mencapai 51? Atau menurut Anda apapun strategi bukti yang dibawa oleh tim Ridho akan mudah untuk dipatahkan oleh timnya Pram Rano? Ya, tadi Bung Hadak sudah mengatakan di sini ada persoalan beban pembuktian. Nah, beban pembuktian itu ada pada pihak pemohon yang mendalilkan. Nah, KPU memang sudah membuat pernyataan bahwa ada 802.417.000 ya formulir C6 itu 9,77% yang tidak terdistribusi. Nah, alasannya disebutkan oleh pihak KPU Jakarta. Jumlah berapa banyak yang meninggal itu 30.000 lebih, jumlah yang pindah alamat ya 117.000 lebih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi KPU Jakarta tentu punya ya bukti-bukti ya kenapa ya mereka tidak bisa mendistribusikan semua C6 itu. Nah, pihak pemohon tentu juga punya beban pembuktian itu. Nah, silahkan untuk membuktikan. Nah, saya yakin ya bahwa ya kalau beradu bukti semacam ini, tentu kebijaksanaan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan, mempertimbangkan dengan seksama kesahihan dari bukti-bukti yang diajukan itu. Nah, jadi saya tidak terlalu khawatir, apalagi tadi sudah disebutkan ya ketentuan ambang batas pasal 158. Nah, ini sangat jelas, sangat clear ya bahwa tidak ada legal standing sebetulnya. Tidak ada legal standing sama sekali. Apakah kita berandai-andai memang banyak yang tidak menerima ya. Saya kira juga ini masih perlu dipertanyakan ya. Karena ya tadi Bung Hadak sudah mengatakan ya mereka bisa menggunakan hak pilihnya walaupun terus itu. Dalam hukum itu kan ada fiksi. Semua orang itu tahu, ya. Ya, hukum ini kita ngomong soal hukum pilkada, ya. Nah, semua orang dianggap tahu bahwa haknya itu untuk memilih ada dan dia bisa menggunakan hak pilihnya. Bahwa dia tidak menerima C6, dia juga seharusnya tahu bahwa dia bisa menggunakan KTP-nya. Nah, jadi hal-hal semacam ini, hal-hal yang ya secara legal, ya, bisa dilihat dan bisa dibuktikan, ya, bisa diajukan sebagai argumentasi, sebagai narasi. Tapi saya tidak ingin melangkah atau bicara terlalu jauh karena saya ingin melihat apa substansi isi dari permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, makanya kita tunggu ya apakah tim Ridho ini jadi atau tidak dalam mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK. Terima kasih Pak Todung Mulya Lubis dan juga Pak Hadir Nafis Gumai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.